Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalani wal atammani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di Masjid Nur Ala Nur. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu wa karya Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Baik, silakan dilanjutkan pembacaannya. Ada keenam, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Baik, adab ke-6 yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tidak hanya semata-mata didapat dengan kecerdasan. Ilmu bukan cuma semata-mata didapat dengan keuletan, akan tetapi ada faktor penting tetapnya dan berkahnya ilmu seseorang, yaitu dengan menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ya, karena kita tahu bersama para ulama secerdas apapun mereka khawatir sekali dengan yang namanya maksiat, karena mereka sadar bahwa maksiat tersebut akan menghilangkan ilmu mereka. Minimal hafalan mereka menjadi hilang atau berkurang, atau kalaupun hafalan tetap ada, pemahaman tetap ada, tapi keberkahan ilmunya. Jadi hilang ilmu itu tidak mesti harus hilang hafalan, tidak. Bisa jadi tetap hafal dia. Ya, ada orang berbuat maksiat tapi hafalan Qurannya tetap kuat. Iya, bisa jadi ada. Justru itu yang bahaya. Membuat dia apa? Terlena, menganggap bahwa dia tidak berbuat maksiat. Padahal maksiat itu kalaupun dia tidak menghilangkan atau mengurangi ilmu seseorang atau hafalan seseorang, paling tidak apa? Keberkahannya hilang. Jadi gara-gara maksiat berkah ilmunya apa? Hilang, para jemaah sekalian. Berkah ilmunya hilang. Kenapa? Karena dia melanggar ilmu yang telah dia ketahui. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini Allah Ta'ala mengingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah, dan takwa adalah syarat Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Bertakwa di sini kita menjadikan antara diri kita dengan perbuatan maksiat sebuah tameng. Nah, itulah dinamakan takwa. Ya, anta ja'ala bainaka wa bainal ma'siyah wiqayah. Itu engkau menjadikan antara dirimu dengan maksiat tameng, itulah ketakwaan. Tameng ini apa? Ya kita menahan diri, ya. Menahan diri, bertakwa kepada Allah, tahu akibat dosa dan maksiat. Ya, makanya kita lihat para ulama yang mereka ilmunya luar biasa, ilmunya bagaikan gunung kokoh. Itu adalah orang-orang yang jauh dari maksiat. Maka kita tidak akan dapati ulama ilmunya hebat, ilmunya berkah,
kitabnya banyak, kemudian ahli maksiat. Nggak ada. Misalkan ada seorang ulama terkenal suka dusta, nggak ada. Ada ulama misalkan apa? Terkenal suka ya kabur bawa lari utang, nggak ada. Ya, utang banyak, habis itu kabur, nggak ada. Kita lihat para ulama itu menjaga ilmunya dengan menjauhkan diri dari maksiat. Atau seorang ulama apa? Misalkan ya menghamili anak orang berapa kali gitu loh di luar nikah. Nggak ada kita dapati seperti itu. Ulama itu orang-orang terpilih. Ya, karena mereka menjaga diri dari apa? Dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan berikan cahaya untuk seorang mudah untuk menerima ilmu. Fadhal. Juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Al-Qur'an kepadamu dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Maksud Al-Qur'an pada ayat di atas adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu dengannya ia dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena itu Ibnu Mas'ud yang wafat pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Nah, iya. Demikian juga tadi firman Allah Ta'ala di Al-Anfal ayat 29. Orang yang bertakwa Allah akan jadikan furqan. Apa furqan? Furqan adalah pembeda antara hak dengan yang batil. Allah akan bimbing dia sehingga dia tidak akan jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Yang mana ketika seorang jatuh ke dalam ketika seorang menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah akan berikan ilmu kepada dia. Maka inilah yang dimaksud dengan furqan. Allah berikan apa? Ilmu. Yang ilmu itu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tapi syaratnya kalau kita mau dapat ilmu ya harus bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang berilmu, iya banyak. Banyak orang berilmu. Tapi apa? Belum tentu ilmunya menjadi furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kita lihat sepanjang sejarah banyak orang-orang cerdas. Ya. Jangankan orang muslim, yang non muslim pun banyak yang Allah kasih kecerdasan. Ya. Ada di Eropa sekolahan khusus. Yang itu sekolahan orientalis khusus. Memang di situ murid-murid orientalis di situ dilatih untuk bisa memahami kutubus sittah, 6 referensi utama dalam bidang hadis. Nah, kalau perlu disuruh ngafal hadisnya. Ya. Kalau antum ditantang kekuatan hafalan sama mereka, ciut mungkin antum. Loh, kita Arba'in Nawawiyah belum tentu selesai. Mereka sudah apa? Kutubus sittah sudah dibaca semuanya. Bahkan nomornya mereka apa? Mereka perhatikan. Makanya ada sebuah buku namanya Mu'jam Mufahras. Buku ini ditulis oleh seorang orientalis namanya A.J. Wensing. Buku ini sebenarnya dibuat oleh mereka untuk mempermudah mencari indeks hadis melalui nomor, sekaligus nama-nama sahabat yang meriwayatkan, kemudian nama kitab yang menjadi rujukan utamanya, langsung dari kitab utamanya ya. Mereka membuat itu tuh sebenarnya untuk memudahkan mencari kelemahan-kelemahan hadis. Misalkan di hadis kontradiktif, kemudian mereka apa? Mereka pakai untuk memurtadkan kaum muslimin. Ini ada hadis pertentangan, berarti nabi kalian itu kontradiktif, gak konsekuen katanya. Sampai segitunya mereka. Tapi ingat ya, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, tapi Allah lebih hebat membalas makar mereka. Ya. Ternyata kitab atau buku Mu'jam Mufahras ini yang awalnya dipakai untuk
mencari hadis-hadis untuk dibenturkan satu dengan yang lain untuk memurtadkan kaum muslimin, justru malah bermanfaat buat kaum muslimin. Sehingga umat Islam nggak perlu repot-repot ya untuk mencari indeks hadis. Sehingga setelah itu banyak kemudian orang-orang memodifikasi lagi ya, membuat buku-buku indeks untuk mencari hadis sehingga lebih mudah. Coba bayangkan sampai segitunya loh mereka bekerja siang malam untuk mencari kelemahan kaum muslimin, mencari kelemahan apa? Hadis-hadis Nabi. Ya, padahal hadis-hadis Nabi selagi itu sahih nggak bakal ada kelemahan. Tapi mereka punya cara untuk itu. Gitu. Coba bayangkan. Nah, kita saja mungkin ya, jangankan Sahih Bukhari ya, baca kitab yang lebih pendek lagi, mungkin Bulughul Maram, mungkin Umdatul Ahkam saja mungkin belum tentu selesai kita. Ya, mereka sudah Kutubus Sittah sudah mereka hafal sampai ke penomorannya. Dalam artian mereka teliti sedemikian rupa untuk mereka pakai guna memurtadkan kaum muslimin. Tapi memang Allah ya menghantam ya makar mereka sehingga mereka tidak berhasil dalam hal ini. Tapi dari sini kita bisa ambil pelajaran betapa cerdasnya mereka dan betapa uletnya mereka. Tapi ingat, ilmu itu bukan cuma kecerdasan. Mereka tujuannya kan bukan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, kita dapati juga sepanjang sejarah banyak ulama-ulama yang mereka dikasih ilmu oleh Allah tapi menyia-nyiakan ilmunya. Saya udah pernah bawakan belum kisah Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya, Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana Allah berikan ilmu tapi dia menyia-nyiakan ilmunya, bahkan menyesatkan manusia dengan ilmunya. Baik. Saya bacakan ayatnya jemaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman di surah ke-7 ayat 175. Surah ke-7 ayat 175, yaitu di surah Al-A'raf. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kepada umat-umatmu, naba'alladzi atainahu ayatina, tentang kisah orang yang kami berikan kepadanya ilmu tentang ayat-ayat kami. Berarti dia adalah seorang yang berilmu. Siapa dia? Ahli tafsir mengatakan, dan ini fatwa dari atau penafsiran yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini dua sahabat yang memang pakar di bidang hadis, ulama di bidang hadis di kalangan sahabat, di bidang tafsir di kalangan sahabat. Mereka ya menjadi rujukan di bidang tafsir. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan naba'alladzi atainahu ayatina, kisah orang yang kami berikan kepadanya ilmu tentang ayat-ayat kami. Mereka siapa? Mereka atau dia siapa? Dia adalah Bal'am bin Ba'ura. Ya. Dari mana? Dari Bani Israel. Hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Allah berikan kepadanya ilmu. Tapi apa? Dengan ilmunya dia justru sesat dan menyesatkan. Ya, dengan ilmunya dia hanya bertujuan mencari duniawi. Maka nggak berkah ilmunya jemaah sekalian, nggak berkah. Ya. Sehingga di sini sekedar orang mendapatkan ilmu bukan indikasi bahwa dia apa? Bahwa dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dar wa Dawah bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Seorang muslim dan muslimah harus menjauhi dosa-dosa besar, apalagi seorang penuntut ilmu. Oleh sebab itu kita harus menjauhi dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, melakukan bid'ah,
kemudian menjauhkan dosa-dosa besar lainnya, seperti makan harta orang lain, hutang tidak bayar, muamalah riba dengan berbagai macamnya, di antaranya bunga bank, renten dan sebagainya, minum khamar atau minuman keras, narkoba, merokok, mencukur jenggot, makan dan minum dari usaha yang haram, isbal atau mengenakan kain atau celana bagi mata kaki bagi laki-laki, tabarruk atau wanita tidak pakai jilbab atau membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, durhaka kepada suami, namimah atau mengadu domba, dusta atau berbohong, gibah atau menjadikan aib seorang muslim, menggunjing, menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar, memfitnah seorang muslim dan lain sebagainya. Masya Allah. Iya. Ini sebab-sebab kenapa seorang diharamkan dari ilmu. Ya maksiat cuma sekali. Kita dapati terkadang seorang ilmu ada, tapi apa? Tapi dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tahu dia atau rajin dia di kajian, rajin dia mengambil ilmu, tapi apa? Tapi muamalah ribanya juga getol. Padahal dia tahu tentang keharaman riba. Durhaka lagi sama orang tua, sudah thalabul ilmi, ngajinya rutin, getol, dekat sama ustaz, tapi sama orang tua durhaka. Sebab Allah apa? Haramkan ilmu dalam dirinya. Ya? Ini seharusnya tambah mengaji, ya tambah apa? Bakti sama orang tua. Ya, ya orang tua mungkin ilmunya tidak sedalam ilmu antum, tapi tetap dia orang tua antum. Yang antum harus bakti kepada orang tua. Ya. Walaupun ilmunya tidak sebanyak ilmu kita, tetap itu orang tua kita. Ya. Walaupun orang tua kita masih mengamalkan bid'ah. Jangankan bid'ah, orang tua kita musyrik sekalipun, selagi tidak memaksa kepada kesyirikan, tetap harus kita apa? Bakti sama dia. Ya. Tetap bakti. Ya, tidak perlu ikut kesyirikannya, tapi baktinya tetap. Ya, apalagi orang tua hanya mengamalkan bid'ah misalkan, itu masih dibawa kesyirikan. Betul kita tidak sepakat dengan kebid'ahannya, tapi tetap namanya bakti-bakti. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dosa-dosa yang lain ya. Nah, ambil contoh misalkan merokok gitu. Tidak pantas seorang thalabul ilmi apalagi disebut ustaz merokok lagi di hadapan umum ya. Bahkan bangga dengan merokoknya. Ya. Itu contoh bahwasanya dia tidak memperlihatkan apa? Contoh yang baik di hadapan murid-muridnya. Ya, meremehkan hal-hal yang seperti ini. Sebagian dai mencukur jenggotnya, padahal jenggot itu adalah perintah Nabi SAW. Ya, dengan alasan apa? Masalihud dakwah. Ini kemaslahatan dakwah. Ya. Kalau nanti saya nggak cukur jenggot, nanti nggak diterima dakwahnya. Oh, kata siapa? Kok seolah-olah kayak tahu perkara gaib. Ya. Padahal para ulama kita dengan tetap menjaga jenggotnya, menjaga sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, ya. Mereka tetap dihormati, tetap punya pengikut, ya. Tetap dakwahnya diterima di tengah masyarakat. Walaupun ya tetap ada orang membenci, ya ada. Namanya manusia, nggak mungkin semuanya senang dengan kita. Pasti ada yang tidak suka. Yang penting tujuan utama kita mencari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus takut kemudian memotong jenggot dengan alasan nanti untuk dakwanya supaya lebih diterima? Ya. Ini yang seperti ini, ya contoh, ya dari gambaran orang-orang yang tidak layak ya, dan tidak atau kurang berkah dalam ilmu yang dia miliki, padahal dia susah memahami perkara-perkara tersebut. Contoh yang lain misalkan dai atau orang berilmu tapi masih senang ngadu domba, masih senang namimah antar jemaah pengajian, namimah antar penghuni atau karyawan kantor, padahal ngajinya getol tapi namimahnya juga getol, ngadu domba, memprovokasi, menyebarkan berita hoax di sosmed ataupun di tempat-tempat lain. Enggak pantas lah orang thalabul ilmi itu sibuk dengan berita-berita hoax semacam itu. Ya. Kemudian juga contoh yang lain adalah ghibah. Ya.
Hibah. Ini sebab juga ilmu kita tidak berkah, atau sebab Allah hilangkan ilmu kita. Coba diantara sebab-sebab tadi kita merenung. Kenapa kok kita susah ngapal Quran ya? Juz amma saja nggak hafal-hafal. Juz 29, juz amma sudah hafal, masuk juz 29, juz ammanya hilang lagi. Masuk juz 28, juz 29-nya hilang. Ngulang-ngulang kok hilang-hilang terus. Coba kita berpikir, maksiat apa yang mungkin menyebabkan kita susah menghafal? Atau mungkin dipermudah menghafal, tapi apa? Nggak dipermudah untuk membaca Al-Quran tadi. Padahal dia ada kesempatan untuk membaca. Contoh ketika sholat sunnah, baik sholat malam maupun yang lain, seharusnya kan ada kesempatan ya dia memurojaah Qurannya, tapi dia tidak bisa memurojaahnya. Ini pertanyakan kepada diri kita, mungkin itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya. Kemudian apa? Ya, seorang istri misalkan durhaka kepada suami, ya, itu juga sebab Allah Subhanahu wa taala hilangkan ilmu atau hilangkan keberkahan apa? Ilmunya. Contoh yang lain adalah apa? Adalah seorang yang suka memfitnah saudaranya sama muslim, ya. Senang menyebarkan fitnah ya. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya tidak berkah. Maka nas'alullaha taala al-afiyah, kita memohon ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan maksiat, karena itu menyebabkan ilmu kita hilang atau ilmunya tidak berkah ya. Baik, fadhal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara hal yang sangat mengherankan bahwa ada seseorang yang sudah menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram, berbuat zalim, berzina, mencuri, minum khamr, melihat kepada sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Namun ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya hingga ada melihat seseorang yang dianggap paham agama, zuhud dan banyak beribadah, ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar dapat mendatangkan murka Allah Taala. Yang dengan satu kalimat darinya ia dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma baina al-maghribi wal maghrib. Sesungguhnya seorang akan mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasinya, maka akan dirumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Nah, baik. Ibnu Qayyim memberikan contoh di sini, contoh bergampangannya seorang dalam perbuatan maksiat. Padahal dia menjaga dari sebagian maksiat, menjaga dia. Kita yakin seyakinnya bahwa seorang Muslim pasti hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Iya, coba deh, seorang Muslim diajak ke mall, suruh makan di sebuah restoran yang meragukan, label MUI-nya nggak ada, menunya juga meragukan, lihat kokinya juga tambah meragukan, lihat yang makan tambah ragu lagi. Nah, ini kayaknya menu nggak halal. Ternyata setelah ditilik, oh bener nol halal ya. Kira-kira mau nggak diajak makan di situ? Ya makan di situ nggak apa-apa sekali-kali. Rata-rata Muslim pasti menolak. Nggak, ini nggak halal. Ngapain makan nggak halal? Dalam masalah memasukkan makanan, oh hati-hati, hati-hati. Insya Allah ya. Ya bagus sih, bukan jelek, bagus. Coba diajak kemana? Ke lokalisasi. Tuh banyak pilihan tuh. Kamu bisa pilih tuh perempuan dari mancanegara. Ya. Kalau bosan lokal ada dari luar negeri ya. Murah-murah biaya, paling cuma berapa? Mau nggak? Insya Allah rata-rata Muslim yang benar itu nggak mau. Nggak. Ya. Walaupun ditawarkan, oh ini apa? Upgrade ini baru datang lagi, nggak mau tetap. Tetap nggak mau. Oh ini datang lagi dari apa? Oh, macam-macam nih, ada dari Eropa, Asia Timur, dari mana lagi? Nggak mau dia. Zina haram, jangan mendekati zina. Ya, ngerti? Masya Allah. Disuruh apa? Suruh mencuri, mau nggak? Muslim yang benar rata-rata nggak mau mencuri. Bukti yang ada, begitu ada pencuri digebuki rame-rame, ya nggak?
pencurinya cuma satu, yang nggak curi rame, berarti pencuri itu sedikit. Ini tanda bahwa muslim itu anti dari hal-hal tadi. Disuruh apa lagi? Disuruh minum khamr. Insya Allah rata-rata muslim anti dengan khamr, insya Allah. Ya. Bahkan kita saksikan banyak muslim sudah bertahun-tahun tinggal di Eropa, bertahun-tahun tinggal di Amerika, bertahun-tahun tinggal di Jepang. Ya, tapi ditawari khamr nggak pernah mau. Tawari sama orang bule nggak apa-apa, sekali-kali nggak mau. Tawari sama orang Jepang, ya biar anget badan kamu, nggak mau. Masya Allah ya. Kalau dosa-dosa tadi rata-rata muslim bisa menjaga. Suruh zina nggak mau, suruh minum khamr nggak mau, suruh makan yang haram nggak mau. Ya, menjaga mereka. Tapi begitu sudah berbicara tentang dosa mulut, diantaranya ghibah, namimah, ini susah. Kita saksikan seorang itu anti khamr, anti narkoba, anti zina, anti makanan yang non halal. Ya. Tapi begitu diajak ghibah, mau. Padahal ghibah itu makan bangkai saudaranya sesama muslim. Mau diajak makan bangkai ya. Ini contoh kata Ibnul Qayyim betapa kaum muslimin mudah meremehkan sebuah dosa. Padahal mereka bisa meninggalkan dosa yang lain. Padahal apa bedanya? Sama-sama dosa kan? Sebagaimana minum khamr dosa, ghibah pun dosa. Sebagaimana zina dosa, ghibah pun juga dosa. Namimah juga dosa. Ya, mengadu domba. Makanya dosa lisan itu paling gampang dilakukan di antara dosa lain. Kalau zina kan butuh tenaga ya. Orang mana mau zina kalau dia tenaganya lemes. Iya ya. Orang zina itu kan karena merasa punya apa? Tenaga untuk berzina, punya kekuatan. Kedua punya duit, ya. Punya kekuatan, nggak punya duit ya nggak zina kan gitu. Zina itu agak susah memang, butuh modal banyak dan butuh kekuatan. Ya, minum khamr juga butuh modal, butuh duit. Cari khamr yang enak, yang kualitasnya bagus, ya. Itu harus mengeluarkan uang berapa mahal. Ya, maka khamr-khamr yang berkualitas itu yang bukan oplosan ya, yang berkualitas itu. Itu apa? Pasti harganya mahal jutaan. Makanya banyak orang bisa menahan diri. Ya. Kemudian apa lagi? Makan-makan yang haram. Mereka khawatir kalau makan babi nanti kena penyakit ini, kena penyakit itu, ada cacing pitanya. Ya. Khawatir. Tapi begitu ghibah, kalau ghibah mereka banyak nggak merasa, dianggap nggak ada resikonya ghibah itu. Karena gampang, tinggal ngomong, nggak perlu mengeluarkan apa? Duit. Itu yang membuat seorang meremehkan apa? Dosa ghibah, dosa namimah. Modalnya cuma apa? Kuota nulis status di Facebook, di Twitter, ya, di WhatsApp. Ya. Hanya modal apa? Kuota saja. Kuotanya nggak gede, hanya paling berapa KB. Ini para jamaah. Maka di sini Ibnu Qayyim mewanti-wanti ya tentang maksiat lisan ini. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa apa? Seorang hamba terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak dia klarifikasi, yang tidak dia perhatikan akibat dari ucapan itu. Akhirnya apa? Membuat dia jauh terperosok ke dalam neraka. Ya. Maka ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dosa paling harus dijaga oleh thalabul ilmi diantaranya adalah dosa lisan, ya. Karena begitu gampangnya, apalagi kalau sudah seorang berhadapan dengan sesama thalabul ilmi lain, ya, sesama ahli ilmi dengan ahli ilmi, kadang-kadang terjadi apa? Hasad. Dan kita lihat jemaah sekalian, hasad membuat ilmu seorang tidak berkah. Iya, tidak berkah. Membuat ilmu seorang terkadang apa? Tidak begitu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena hasadnya. Kita lihat hasad gurunya Imam Bukhari kepada Imam Bukhari. Ya, itu manusia memang ya, kadang-kadang ditimpa hasad gitu. Imam Bukhari ada gurunya hasad. Kenapa? Karena banyak orang belajar dari Imam Bukhari sehingga guru tersebut, gurunya Imam Bukhari ini menyebarkan apa? Fitnah tentang Imam Bukhari padahal nggak benar.
sampai Imam Bukhari tinggalkan oleh murid-muridnya. Yang tersisa tinggal Imam Muslim. Tapi sekarang kita lihat, siapa yang terkenal sekarang ini? Siapa yang ilmunya lebih dikenal oleh kaum muslimin? Ya Imam Bukhari. Imam Muslim juga. Tapi coba gurunya Imam Bukhari ada yang kenal? Siapa gurunya Imam Bukhari yang menuduh Imam Bukhari dengan tuduhan tidak benar? Gak kenal kita. Gak kenal. Ya? Kita gak kenal dia siapa. Kenapa? Allah tahu ya. Allah tahu bahwasanya apa? Bahwasanya siapa yang hasad kepada saudaranya itu adalah merupakan apa? Efek buruk di kemudian hari. Maka seorang ahlul ilmi kalau ingin ilmunya berkah jangan hasad. Termasuk para tulabul ilmi, hasad itu menghilangkan banyak sekali keberkahan di antara kita. Iblis hilang keutamaannya di hadapan Allah, padahal mungkin dia ribuan tahun beribadah kepada Allah gara-gara apa? Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini bahaya apa? Bahaya hasad jemaah sekalian ya. Fadhal. Wahai penuntut ilmu, jauhkanlah dosa dan maksiat, karena keduanya dapat menjadi penghalang ilmu, keberkahan dan manfaatnya. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang cerdas. Beliau telah hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun, dan pada usia remaja beliau telah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Meskipun demikian, beliau masih mengeluhkan jeleknya hafalan beliau kepada Imam Waqi' bin Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Syauqatu ila Waqi' su'a hifzi, fa'arsadani ila tarkil ma'asi, fa'akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yubda li'asi." Aku malu pada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ia membimbingku agar aku tinggalkan maksiat. Ia kabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pemaksiat. Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah rahimahullah, guru Imam Syafi'i, memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka jangan engkau padankan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Nah, salah satu contoh ya dari para ulama kita yang kita tidak ragukan keilmuan mereka, contohnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam besar yang kita tidak ragukan keilmuan dan kecerdasannya. Di antara contoh kecerdasan Imam Syafi'i, dari kecil Imam Syafi'i itu dikenal cerdas. Dikisahkan tentang Imam Syafi'i, walaupun kisah ini saya belum melihat lagi tentang kesahihannya, tapi ini salah satu contoh betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Ya, beliau itu dari semenjak kecil, kalau ibunya Imam Syafi'i membawa ke pasar, itu telinganya Imam Syafi'i ditutup dengan apa? Dengan penutup telinga, ya mungkin kapas atau apalah ya, mirip-mirip itu. Kenapa? Karena ibunya tahu Imam Syafi'i itu dianugerahi oleh Allah kecerdasan dalam menghafal. Sekali mendengarkan perkataan orang, dia langsung apa? Hafal. Nah, sementara ini tempat yang mau dimasuki adalah pasar. Kita tahu lah omongannya orang pasar itu kayak apalah. Ya. Omongan-omongan orang pasar ya, kecuali ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah mungkin. Tapi kita tahu lah ya, pada umumnya kayak apalah omongannya orang pasar. Itu di zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Ya. Nah, ibunya Imam Syafi'i tidak kepingin kalau Imam Syafi'i itu mendengar omongannya orang pasar kemudian hafal. Oh bahaya nanti. Bisa mengganggu hafalan-hafalan Qur'annya, hafalan-hafalan hadisnya gitu. Ya, makanya ditutup telinganya. Dan salah satu contoh kecerdasan Imam Syafi'i, beliau kalau membaca sebuah kitab, ya, halaman sampingnya itu ditutup. Fokus di satu halaman. Ini sambil contoh. Ya, ini biasanya kitab itu kan ada halaman kiri, halaman sebelah kanan. Kalau beliau lagi baca di halaman sebelah kiri, halaman kanan ditutup. Fokus di halaman kiri. Ya, baru setelah selesai, baru pindah ke halaman kanan, itu pun kiri ditutup lagi. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i itu memiliki
kecerdasan hafalan. Kalau seandainya yang halaman kanan tidak ditutup, ngafal kiri tiba-tiba ngelirik ke kanan, nanti hafalannya jadi bercampur baur. Kenapa? Karena dengan ngelihat sebentar saja Imam Syafi'i sudah hafal. Iya, ada kita secerdas itu, jemaah. Kalau ada yang secerdas itu, insya Allah boleh ngaji sambil ngantuk ya. Boleh, silahkan. Kayak Imam Daruqutni. Imam Daruqutni luar biasa itu. Lagi kajian pembacaan hadis, Imam Daruqutni tidur. Ya, gurunya kesel, ini orang lagi kajian kok tidur, dibangunin. Tapi ketika ditanya, Imam Daruqutni bisa jawab. Akhirnya besok kalau pengajian, Imam Daruqutni sambil ngantuk-ngantuk, terus biarin itu ngantuk. Pasti hafal itu ya. Kalau kita, Masya Allah ya, buku sudah nggak bawa, ya, di kajian ngantuk, kayaknya lebih hebat dari Imam Daruqutni itu. Itu cuma. Udah gitu ngobrol lagi di pengajian. kayak hafalannya hebat ya. Ini contoh. Imam Asy-Syafi'i, kekuatan hafalannya luar biasa. Itu saja. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah merasakan kok ngafal susah. Biasanya cepat gitu loh beliau menghafal, kok tiba-tiba ada kesusahan menghafal, ada kendala gitu. Nah, mereka selevel ulama itu kalau ada kendala, ada sinyal tidak bagus sedikit, langsung konsultasi, langsung curhat sama gurunya. Kata-kata begitu tuh para ulama. Lagi ada masalah, curhat sama gurunya. Kenapa? Kalau curhat itu dapat pengalaman. Seolah-olah beban masalah yang dia hadapi tidak dihadapi sendiri, tapi apa? Gotong royong dengan orang lain. Makanya Imam Syafi'i curhat dengan Imam Waqi' bin Jarrah, guru beliau. Beliau bertanya tentang kenapa sih kok biasanya saya menghafal itu gampang, cepat, kok tiba-tiba susah ini menghafal. Maka Imam Waqi' menjelaskan tentang keharusan untuk meninggalkan maksiat. Ya. Imam Syafi'i berpikir maksiat apa yang beliau lakukan ya. Baru ingat beliau suatu saat pernah apa? Gak sengaja melihat betis wanita tersingkap. Ya, itu baru betis cuma. Antum lihat apa coba? Kita lihat sekarang, Masya Allah ya, bukan cuma betis yang terlihat sekarang. Kalau mau ditutup mata, nabrak nanti kita, susah ya. Jadi harus banyak-banyak istighfar antum itu. Pantas hafalan kita susah. Naik busway, aduh yang kelihatan seperti itu. Naik kereta nggak beda jauh. Naik mobil apalagi nggak ada yang ngawasi ya. Kalau ada istri mending bisa jaim ya. Istri nggak ada lagi. Subhanallah ya. Ini salah satu contoh ujian di masa kita sekarang. Wajar kalau kita menghafal itu susahnya minta ampun ya. Nggak hafal-hafal itu. Apalagi kalau disuruh ngapal sama ustadz. Makanya saya pengalaman isi kajian. Kalau disuruh ngapal itu pada mereteli itu pengajian satu-satu. Ya. Dulu pernah ya saya coba itu menghafal Riyadhus Shalihin. Ya. Banyak yang bubar akhirnya. Iya. Itu. Nah, itu jemaah sekalian, karena maksiat-maksiat di hadapan kita itu sangat banyak. Itu juga salah satu faktor kenapa kita sulit menghafal, sulit memahami, ya. Jadi kadang-kadang di zaman sekarang ini umur bukan jaminan bahwa seorang itu ilmunya lebih gampang atau lebih gampang dia memahami pengajian di masjid. Bisa jadi kadang-kadang orang tua umurnya sudah 60 tahun tapi dijelaskan di kajian cepat nyambung. Sementara masih muda kok nggak nyambung-nyambung. Ternyata apa? Yang umurnya 60 tahun dia lebih bisa menjaga diri dari maksiat, lebih bisa menjaga pandangan. Namanya sudah umur 60 tahun, lebih bisa dia menjaga pandangan. Beda sama yang umur 25 ya, 30 gitu. Gitu kan? Itu maka itu salah satu faktor. Terkadang ya orang umurnya lebih tua tapi lebih gampang menerima ilmu daripada yang masih muda. Karena apa tadi? Ya itu tadi faktor apa? Faktor kemaksiatan terkadang ya. Maka ini salah satu contoh. Padahal Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis wanita, nggak sengaja. Bukan sengaja-sengaja ngelihat, enggak. Di masa itu jemaah wanita itu tertutup. Bahkan Imam Syafi'i salah satu yang berpendapat bahwa cadar itu wajib. Itu pendapat mazhab Syafi'i jemaah. Cadar wajib itu. Ya, tapi pengikut mazhab Syafi'i malah nggak ngerti apa itu cadar.
Bahkan menganggap cadar itu sesuatu yang aneh. Padahal dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Meskipun kita tahu ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi di mazhab Syafi'i kita tahu bahwa mereka mengatakan cadar itu wajib. Ya. Maka dari situ kita tahu ya bahwa kondisi wanita di zaman Imam Syafi'i itu rata-rata tertutup. Itu saja bisa mempengaruhi. Kita lihat wanita di zaman kita sekarang, maka na'udzubillah, banyak-banyaklah kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian. Ini salah satu contoh ya. Kenapa para ulama yang mereka memiliki kekuatan hafalan kok tiba-tiba mengalami kesulitan dalam menghafal. Dan Imam Syafi'i juga pernah dinasihati oleh Imam Malik, guru beliau. Imam Malik itu melihat kecerdasan Imam Syafi'i luar biasa. Cerdas tuh Imam Syafi'i. Ya, bahkan saking cerdasnya Imam Syafi'i itu punya kitab 1 jilid khusus untuk membantah Imam Malik. Bayangkan, gurunya sendiri. Karena kita tahu ya, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, tapi kan lambat laun, lama kelamaan Imam Syafi'i kan bertambah ilmunya. Orang bertambah ilmunya wajar, pasti tahu kekeliruan-kekeliruan gurunya selama ini. Tapi karena adabnya Imam Syafi'i kepada gurunya, karena beliau sangat beradab kepada gurunya, sangat menghormati bagaimanapun ya jemaah sekalian. Meskipun antum lebih pintar sekarang daripada guru antum, tetap itu guru kita. Jangan mentang-mentang ustadz saya nggak punya gelar, ya. Kemudian saya sudah punya gelar tinggi, kemudian saya melupakan jasa ustadz saya. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus beradab meskipun setelah antum bertambah ilmunya lebih hebat daripada guru antum. Contoh Imam Syafi'i ini, meskipun beliau membantah Imam Malik, tapi bantahan yang sifatnya tidak disebarluaskan, hanya untuk kalangan terbatas ya, terutama untuk Imam Syafi'i sendiri. Makanya Imam Syafi'i nggak menyebarluaskan itu. Kenapa? Bentuk adab beliau kepada gurunya. Tapi bagaimanapun Imam Syafi'i lebih menghormati apa? Lebih menghormati kebenaran, ya. Kebenaran lebih beliau cintai daripada guru beliau sendiri. Maka beliau menulis kritikan tapi tidak disebarluaskan sebagai bentuk adab, ya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, makanya luar biasa. Sampai-sampai Imam Malik ketika itu melihat sudah ada apa? Bakat kecerdasan yang luar biasa dalam diri Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu sebelum berguru sama Imam Malik itu sudah menghafal dulu kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Yang mana kitab Al-Muwatta di zaman itu kitab paling sahih. Karena belum ada Sahih Bukhari waktu itu, belum ada. Imam Bukhari belum lahir ya sekalian, belum lahir Imam Bukhari. Makanya kitab paling sahih di masa itu adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dan di zaman itu jemaah, orang itu kalau mau belajar sama Imam Malik nggak sembarangan. Artinya dia mau belajar khusus sama Imam Malik, mau menggali ilmunya Imam Malik itu nggak sembarangan. Apa syaratnya? Harus hafal dulu kitab Muwatta'nya, baru boleh membaca Muwatta' di hadapan Imam Malik. Iya, kalau sekarang kan kajian syaratnya apa? Tanpa syarat, ya kan? Hadir saja, ya. Walaupun hadir nggak bawa buku gitu loh, ya. Hadir, ya. Kalau di zaman Imam Malik bawa buku Muwatta' belum. Hafal belum Muwatta', hafal sini, hadir. Kalau sekarang mau hadir ke apa? Kajian Bulughul Maram, hafal dulu Bulughul Maram, nggak ada yang ngaji. Kalau sekarang zaman Imam Malik Muwatta' harus hafal. Makanya Pak, Imam Syafi'i 10 tahun menghafal beliau Muwatta'. Syarat apa? Syarat supaya bisa belajar sama Imam Malik. Jadi persyaratannya bukan ijazah dilegalisir, SKCK. Syaratnya apa? Hafal Muwatta' baru bisa berguru sama Imam Malik. Masya Allah. Ya, dihafal tuh sama Imam Syafi'i. Berat ya kalau berguru sama ulama hebat. Iya berat, jemaah itu berat. Syaratnya berat, ya. Kalau sekarang masuk pesantren, tesnya masih gampang, jemaah. Ya, tesnya masih gampang, ya. Suruh ngafal juz amma, hafal, masuk insya Allah ke pesantren, ya. Bayar uang pangkal, ya. Gampang sekarang. Coba di masa Imam Malik, hafal Muwatta' dulu, dites dulu Muwatta'nya sama Imam Malik, lulus ya, silakan belajar. Iya, 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta' di umur 10 tahun. Ya. Nah, Imam Malik ketika itu menasihati Imam Syafi'i. Ya, apa kata Imam Malik?
Aku melihat Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu, jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Artinya cahaya di sini ilmu. Imam Syafi'i dikasih apa? Dikasih mauhibah. Allah kasih anugerah luar biasa berupa kecerdasan. Yang itu menjadi bakat, ya, itu menjadi simpanan kebaikan di masa berikutnya. Nah, Imam Malik menasihatkan, jangan kau padamkan cahaya Allah, ilmu Allah yang ada pada dirimu dengan apa? Dengan perbuatan maksiat. Luar biasa. Kenapa? Karena dosa itu bisa menghalangi ilmu. Fadhal. Perhatikanlah, sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Taala. Jika ada di antara kita yang telah berdosa dan maksiat, hendaklah segera bertaubat kepada Allah, karena semua manusia diperintahkan untuk bertaubat, hingga para nabi dan rasul pun selalu bertaubat kepada Allah Taala. Kita tidak boleh berputus asa dengan Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata dalam syairnya, "Ra'aitu dhunuba tunitu dhunuba, wa qad yuridu dhulla innaha, wa tarku dhunubi hayatul dhunubi, wa khairun li nafsi 'isyanuha, wa hal afsada ad-dina illa mulha, wa ahbaru Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan, meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja, ulama suku, dan para ahli bid'ah yang tidak berilmu." Masya Allah. Ya, ini salah satu contoh wasiat dari ulama kita, Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, bahwa diantara yang mematikan hati adalah perbuatan maksiat. Itu mematikan hati kita. Ya. Kalau seorang kecanduan maksiat akan mewariskan kehinaan. Jadi sebab orang hina itu gara-gara apa? Maksiat. Ibnu Qayyim membahas panjang lebar di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa tentang dampak perbuatan dosa dan maksiat. Ya, beliau memberikan contoh ringan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam terusir dari sorga karena apa? Karena perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini contoh bahwa apa? Perbuatan dosa itu sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada seorang. Ya, lebih berbahaya lagi kalau hukuman itu menimpa agama kita. Gara-gara dosa jadi malas ibadah. Gara-gara dosa jadi apa? Gara-gara dosa jadi terhalang ilmu. Itu bahaya banget kalau sampai kemudian dosa itu menimpa agama kita. Baik, lanjut silakan. Adab ke-7. Adab ke-7, memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu menggunakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai dia tertipu dengan panjang angan-angan dan kata-kata nanti, karena setiap waktu yang berlalu dari umurnya tidak akan ada gantinya. Imam As-Sufri rahimahullah berkata, siapa yang memiliki obat yang cemerlang, kemudian ia menyia-nyiakan waktunya tanpa menyibukkan diri dengan ilmu, maka ia telah merugi dengan kerugian yang jelas, dan ia akan menyesal di waktu yang tidak bermanfaat bagi semua penyesalan. Seorang penyair berkata, "Tidak antara tadruk wa absarta hasinan, nadimta ala tafriri fi zaman al-qadr." Jika engkau tidak menanam dan melihat para pemanis menuai hasilnya, maka engkau akan menyesal atas kelalaian pada masa menanam. Siapa yang memiliki otak yang cemerlang dan dia masih muda, maka hendaknya dia memanfaatkan otaknya, waktu mudanya, waktu sehatnya, dan waktu luangnya guna menuntut ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Karena kalau ia tidak melakukannya, maka otaknya akan melemah dimakan waktu. Ia akan menjadi kuat, sakit, dan sibuk dengan urusan-urusan lain yang menghalangi dia dari ilmu.
Yang perlu diperhatikan, meskipun menuntut ilmu dianjurkan pada usia muda, bukan berarti orang yang sudah mengambil usia tidak belajar. Dia harus tetap belajar. Jangan sampai usia tua menjadi penghalang bagi dia untuk menuntut ilmu, sehingga dia ridho dengan kebodohan yang melekat pada dirinya. Seorang yang sudah lanjut usia tetapi yang menuntut ilmu lebih baik daripada menjadi seorang yang lanjut usia tapi bodoh. Masya Allah. Memanfaatkan waktu muda aja mas sekalian. Ya, mungkin timbul pertanyaan, usia muda itu usia berapa sih? Orang dikatakan usia muda. Usia muda aja mas sekalian, yang itu adalah usia-usia yang memang di awal-awal kepemudaan, yaitu dari kapan? Dari mulai seorang balik sampai umur 40 tahun, dan itu puncaknya usia muda. Iya, sampai umur 40 tahun cuma sekalian. Walaupun ada pendapat ulama yang selain daripada itu, namun ini usia yang paling sangat produktif cuma sekalian. Sebagian ada yang mengatakan ya sampai sekitar umur 33 tahun, sebab penduduk surga umurnya berapa? 33 tahun ya. Baik. Yang jelas sampai umur 40 tahun itu usia produktif. Makanya Allah menyebutkan usia 40 tahun dalam Al-Quran. Ya. Baik. Nah kita lihat usia muda ini memang usia yang sangat potensial. Artinya lebih bermanfaat untuk talabul ilmi. Jadi selagi usia muda jangan meninggalkan talabul ilmi. Sini ada yang sudah 50 tahun cuma. Masih muda berarti ya. Masih muda. Para ulama kita mengatakan talabul ilmi fis sigar kan naqshi 'alal hajar. Mencari ilmu di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Orang kalau mengukir batu awet nggak? Awet bertahun-tahun. Wa talabul ilmi fil kibar kan naqshi 'alal ma. Sementara mencari ilmu di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Antum mau tulis apa aja di atas air pasti hilang. Dalam artian usia tua itu cepat orang itu lupa. Maka mumpung masih muda, belum banyak kesibukan, manfaatkan usia di waktu muda. Jangan menyia-nyiakan potensi. Sebab ada seorang ketika waktu masih muda, berbakat dia untuk mengumpulkan ilmu-ilmu syar'i, maka jangan disia-siakan. Meskipun antum profesinya orang nggak menyebut antum ustadz, nggak masalah. Antum belajar ilmu syar'i jangan karena supaya ingin disebut ustadz, jangan. Ustadz itu kan orang memanggil kita. Orang memanggil kita selain ustadz juga nggak masalah kan? Itu orang manggil kita saja. Jadi belajar ilmu syar'i meskipun antum dokter nggak apa-apa. Justru bagus belajar ilmu syar'i. Meskipun apa? Antum seorang TNI, seorang Polri, ya. Kemudian apa lagi? Antum misalkan seorang karyawan di perusahaan, pedagang, nggak masalah, tetap thalabul ilmi, ya. Jangan saya thalabul ilmi juga nggak bakal jadi ustaz. Jangan begitu, tetap thalabul ilmi. Kan thalabul ilmi bukan tujuannya supaya antum disebut ustaz, tidak. Supaya antum berilmu dan mengamalkan ilmu itu. Syukur-syukur bisa mendakwahkan ilmu itu. Dan banyak saudara-saudara kita, masya Allah, mereka yang sibuk mengobati pasien tapi masih bisa dakwah, ceramah-ceramah ya, di kajian ya. Ada di antara saudara-saudara kita yang sibuk di kemiliteran tapi dia juga bisa berdakwah di situ di militer ya, dengan ilmunya. Alhamdulillah. Artinya kita tetap belajar, jangan menyia-nyiakan usia muda. Kalau sudah kadung tua bagaimana Ustaz? Kalau kita kadung tua, ya tetap belajar juga. Jangan itu dijadikan alasan untuk tidak belajar. Sudah kadung tua, gampang lupa. Enggak, tetap belajar. Sebab mending menghabiskan tua untuk thalabul ilmi daripada menghabiskan waktu tua hanya duduk di kursi malas. Hanya duduk memandangi pemandangan itu. Atau sekedar apa? Ngurusi burungnya yang ada di rumah. Ada sebagian orang udah tua habis waktu untuk ngurusi burung. Masya Allah. Coba kalau waktu tuanya untuk thalabul ilmi, lebih berkah. Ya. Kita lihat banyak para ulama yang mereka thalabul ilmi di waktu sudah tua, jemaah. Ya. Coba lihat para sahabat. Imam Bukhari pernah mengatakan para sahabat banyak belajar itu ketika usia mereka sudah
tua. Abu Bakar Siddiq sudah berapa tuh usianya ketika belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya kan? Jadi itu bukan alasan untuk kemudian tidak belajar. Oh, sudah kadung 40 tahun lebih. Enggak ada alasan. Iya. Bahkan Ibnu Mubarak pernah ditanya, sampai kapan kau terus belajar? Kita tahu Ibnu Mubarak sudah jadi ulama pun tetap belajar, tetap mengambil ilmu. Ya, jangan sampai seorang ustadz itu saking sibuknya berdakwah nggak sempat thalabul ilmi. Jangan, tetap harus belajar. Harus belajar dari yang lebih berilmu. Bahkan para ulama kita mengatakan seorang tidak dikatakan alim sampai dia belajar kepada yang lebih berilmu daripada dia. Kemudian belajar dari orang yang ilmunya sama, yang sepadan. Dan belajar dari orang yang ilmunya di bawahnya. Gak apa-apa sekali-kali kita mendengarkan nasihat dari murid kita sendiri. Gak masalah. Minta pendapat murid kita. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah seorang guru punya murid, ya muridnya berceramah, ceramahnya ada di YouTube. Saya ingin lihat ceramah murid saya dulu. Oh, bagus, gak apa-apa. Justru di situ dia senang, alhamdulillah saya punya murid bermanfaat ilmunya, dakwahnya terkenal ya, tersebar di mana-mana. Senang, nggak masalah walaupun itu muridnya sendiri. Jadi seperti itu para ulama kita mendengar ilmu dari yang lebih berilmu, dari yang sama ilmunya dan yang di bawahnya, nggak masalah. Makanya Ibnu Mubarak ketika ditanya sampai kapan wahai engkau Ibnu Mubarak terus belajar, sampai kapan? Ibnu Mubarak menjawab sampai mati. Nah, ada istilah pensiun kajian. Kalau sudah usia 50 tahun kajiannya pensiun. Tidak ada. Itu pensiun dari kantor iya, dari dinas iya. Kalau pensiun thalabul ilmi tidak ada. Oh, saya mau pensiun ngaji di Masnan nanti kalau usia 60 tahun saya sudah pensiun nggak ke Masnan lagi. Nggak ada. Tetap kajian terus. Selagi di Masnan ada kajian ikut. Ya. Walaupun sampai kita pakai tongkat, kajian terus sampai mati intinya. Ya, itu kata Ibnu Mubarak. Sehingga nggak ada istilah terlambat ngaji. Wah, saya malu udah tua sendiri, yang lain muda-muda. Nggak perlu malu. Ya, bahkan nanti semangat mudanya tumbuh. Karena kumpul sama anak muda, kan gitu. Imam Ibnu Aqil itu semangat belajar ketika usia 80 tahun. 30 tahun sebenarnya Ibnu Aqil sudah belajar, sudah thalabul ilmi, sudah mulai dari muda sebenarnya. Tapi kata Ibnu Aqil, justru setelah umurku 80 tahun tambah semangat saya thalabul ilmi. Makanya Imam Ibnu Aqil, beliau dari mazhab Hambali ya, itu punya kitab yang sangat tebal sekali, kitab ensiklopedia. Tapi kitab beliau sampai sekarang belum ditemukan, entah di mana. Itu kalau seandainya tercetak, tebalnya luar biasa, tebal sekali kitabnya itu. Hasil apa? Hasil thalabul ilminya selama ini dikumpulkan dalam sebuah kitab. Ini Imam Ibnu Aqil. 30 tahun beliau sudah thalabul ilmi. Tapi apa? Beliau mengatakan ketika 80 tahun saya malah tambah semangat. Nah, ini namanya tua-tua keladi tapi yang terpuji ya. Bukan malah tambah umur tambah lemas kajian. Sebagian lagi ya, setelah nikah sudah dapat akhwat yang soleha, nggak ngaji lagi, kabur malah. Ya, tujuannya sudah dapat ngaji supaya dapat akhwat, sudah dapat. Habis itu sudah nggak nongol lagi di kajian. Musibah itu kayak gitu. Coba. Hasan bin Ziyad pernah bercerita, ya, aku mulai rutin ikut majelis ilmu di umur 80 tahun. Umur 80 tahun baru apa? Semangat ngaji cuma. Dan aku terus belajar sampai apa? 40 tahun. Berarti 80 tambah 40 berapa cuma? Sampai 120 umurnya. Tuh kan dipanjangin umurnya oleh Allah. Siapa tahu dengan thalabul ilmi malah jadi apa? Muda lagi, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Lihat ya, Hasan bin Ziyad 80 tahun baru thalabul ilmi cuma. Dan itu beliau semangat sampai 40 tahun kemudian, berarti meninggal usia sekitar 120 tahun. Ya. Masya Allah.
Sekarang orang 80 tahun sudah apa? Udah banyak kena stroke. Sudah banyak orang kena penyakit macam-macam sekarang ya, Masya Allah ya. Ayat talabul ilmi jemaah sekalian. Al-Qaffal, beliau ulama terkenal dari mazhab Syafi'i. Al-Qaffal Asy-Syashi. Kenapa disebut Al-Qaffal? Dari kata Al-Qufl. Qufl itu artinya gembok, kunci. Kenapa disebut Al-Qaffal? Karena beliau itu profesinya ahli kunci, ahli gembok. Suka bikin kunci gitu, gembok dan semisalnya. Sehingga disebut Al-Qaffal. Ya. Baru mendalami ilmu syar'i umur 40 tahun. Sampai kemudian beliau jadi ulama terkenal di mazhab Syafi'i. 40 tahun baru talabul ilmi. Ini jangan ada kata terlambat. Banyak ulama kita itu 40 tahun baru dapat talabul ilmi. Ya. Mungkin orang mengatakan Ustadz itu zaman dulu. Ustadz iya. Oh sekarang ada nggak contoh? Ada. Salah satu ikhwan ada yang cerita, dia pernah kerja dengan salah satu pengusaha di Arab sana ya. Pengusaha Arab ini memang dia kaya raya. Di Indonesia pun dia punya perusahaan. Konon katanya, saya sih nggak ngerti ya. Karena di Indonesia pun punya perusahaan. Tapi dia ya sudah hafal Quran. Dia direktur, ya, punya banyak perusahaan tapi bisa hafal Quran. Ajibnya, mulai kapan ngafal Quran? Katanya mulai umur 40 tahun baru ngafal. Karena selama ini waktu muda mungkin sibuk apa? Sibuk kerja kan? Sibuk kerja baru 40 tahun. Ya terus gimana cara ngapal? Orang sibuk kayak gitu kan susah, kita mikir, wong kita kadang-kadang apa? Selevel kita aja masih kadang-kadang sok sibuk ya enggak? Enggak sibuk tapi sok sibuk kadang-kadang. Apa orang kenapa sok sibuk? Bilang aja malas lebih enak gitu loh. Iya, itu jawaban jujur. Malas ya. Daripada jawaban sibuk ya. Kalau sibuk coba ini direktur punya banyak perusahaan, sibuk banget itu, bukan sibuk lagi. Iya, karena punya banyak karyawan, pasti ratusan karyawannya kan gitu. Baik. Nah, dia umur 40 tahun baru mulai ngafal Quran. Sampai hafal Al-Quran. Nah, dia ngasih tahu waktu-waktu menghafal Al-Qurannya itu diantaranya pertama, dia ngafal Al-Quran itu bangun jam 3 pagi. Atau setengah 4, tergantung subuhnya nanti. Jam 3 atau setengah 4 sudah bangun. Kemana? Dia pergi ke masjid yang dia bangun di situ, dekat rumahnya, nggak terlalu jauh. Nah, karyawan-karyawannya yang dekat sama dia disuruh bangun juga jam segitu, semuanya setoran hafalan. Jadi satu, suruh setor hafalan. Nah, jam segitu dia ngafal. Nah, di luar pengemis sudah pada antri, sudah nyetorkan proposal. Iya, sejam ngafal selesai baru dia nerima proposal, tanda tangani. Ya, satu pengemis kasih 300.000, ini kasih 500.000, kasih 1 juta. Iya, gampang saja dia ngasih. Kecuali kalau dia lagi ada urusan di luar negeri ya, baru dia nggak ngasih gitu. Kalau selagi nggak di situ, dia di masjid tiap hari. Bangun jam segitu, pakai untuk ngafal Quran. Setelah subuh sudah tutup, nggak ada lagi yang bisa nemui dia. Mau ngajukan proposal nggak bisa. Subuh sudah sholat subuh. Selesai subuh langsung keluar masjid, pulang ke rumahnya. Baru ketika ke kantor, berangkat untuk ngecek kantor-kantornya ya. Selama di mobil tidak pernah ngobrol katanya. Kata orang Indonesia ini, ya, memang karyawannya. Jadi apa? Selama nemeni di mobil itu, bos saya itu apa? Ngafal terus dia. Ngafal Quran. Bahkan saya dites loh hafalan saya. Malu juga kadang kalau nggak bisa jawab gitu. Ya, jadi sepanjang di mobil dia apa? Jalan menuju kantor itu ngafal Quran, dia murojaah Qurannya, murojaah. Ya. Nah, baru dia ke kantornya. Masya Allah. Jadi sampai dari situ kemudian dia bisa hafal Al-Quran. Artinya dia bisa memanfaatkan waktu paling sempit untuk bisa apa? Untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena memang harus diluangkan waktu. Jadi thalabul ilmi, menghafal itu harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang nggak bakal ada waktu luang kita. Jadi apapun jemaah sekalian, kalau kita bertekad ingin mempelajari sesuatu itu harus meluangkan waktu. Kalau nggak bisa. Nunggu waktu luang nggak bisa, harus meluangkan waktu. Antum punya waktu yang rutin. Berapa kali sekarang orang, Ustaz saya gimana ya kok belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa Ustaz. Saya tanya, antum punya waktu rutin untuk bahasa Arab berapa? Nggak jelas Ustaz. Lah gimana tuh? Waktu rutin aja antum nggak mau ngasih. Ya pantas bahasa Arabnya pelit sama antum, nggak mau ngasih bahasa Arab, nggak mau datang ke antum.
Kenapa? Antum pelit waktu. Iya. Ada orang lagi, Ustaz, bagaimana supaya bisa ngafal Al-Quran? Saya tanya, berapa waktu yang sudah antum berikan rutin setiap hari buat ngafal Quran? Misalkan pada subuh jam berapa sampai jam berapa. Tapi rutin ya, nggak diganggu-gugat dengan yang lain-lain gitu loh saya tanya. Nggak ada, Ustaz, ngapalnya seenaknya dewe. Nah, nggak bisa, sudah nggak bisa. Antum harus apa? Harus rutin. Iya. Nggak bisa semau gue. Oh, pokoknya kalau saya ada kelonggaran, Ustaz, saya ngafal. Kalau ada kelonggaran Tuhan, jadi nunggu waktu luang. Nggak bisa seperti itu antum. Harus apa? Harus meluangkan waktu. Ya. Antum disiplin di waktu itu. Pokoknya kalau sudah waktu itu, nggak ada istilah jalan-jalan, nggak ada istilah belanja, nggak ada istilah kemana-mana. Nanti kalau sudah selesai baru antum keluar. Kecuali memang udzur yang sangat sempit, itu lain urusan, yang sangat darurat. Ya. Itu jemaah sekalian. Ya. Ini salah satu contoh. Al-Qafal Asy-Syasi. Ya. Ibnu Hazm di umur 26 tahun, beliau belum tahu tata cara sholat secara komplit, dalam artian beliau belum tahu mana wajib-wajib sholat, mana sunnah-sunnahnya ya. Kita kan dulu di sekolah sudah suruh ngapal ya, ini rukun sholat, wajib sholat. Ibnu Hazm di usia 26 tahun belum tahu rukun tuh yang mana, wajib tuh yang mana, sunnah tuh yang mana ya. Sampai suatu ketika Ibnu Hazm disuruh sama gurunya, ayo kamu sholat tahiyatul masjid. Bingung, tahiyatul masjid itu apa? Di usia 26 tahun Ibnu Hazm belum ngerti apa itu tahiyatul masjid. Ya. Baru ketika tidak tahu, ya, maka di situ kemudian Ibnu Hazm merenung. Akhirnya apa? Beliau mulai belajar. Dari situ beliau tertarik untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Ini salah satu contoh aja masih kalian. Ya. Dan demikian juga Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi membaca kitab Wasit di hadapan gurunya Ibnul Baqilani di usia 80 tahun. Usia 80 tahun Ibnu Jauzi masih baca kitab, disimak sama gurunya. Iya. Luar biasa, mereka di usia tua juga tetap belajar jemaah sekalian. Iya. Ada salah seorang contoh masa kini ya. Beliau teladan kita di masa kini, namanya Syekh Yusuf bin Razaqullah. Yusuf bin Razaqullah. Syekh Yusuf bin Razaqullah itu diberi umur panjang oleh Allah sampai sekitar 90 tahun. Tapi beliau punya kendala. Apa kendalanya? Kurang pendengarannya. Ada kekurangan dalam pendengarannya, ya, panca indera dalam pendengarannya. Namun di usia itu, usia yang sudah sampai tua, dari mulai usia tua pun beliau tetap belajar, ya, belajar sampai di usia tua beliau masih tetap duduk di majelisnya Syekh Fauzan, hafizahullah. Sampai kemudian meninggal di usia 90 tahun. Jadi usia tua tetap apa? Belajar. Sampai disebut syekh ya. Baru tua baru belajar. Namun beliau tetap meskipun sudah disebut syekh tetap duduk di majelisnya apa? Syekh Fauzan. Jadi umur tidak menghalangi untuk terus thalabul ilmi jemaah sekalian. Ya. Dan kita lihat para ulama, Masya Allah. Saya pernah menyaksikan Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh ya, ketua muftinya kerajaan Saudi sekarang. Ketua muftinya aja mas kan, kerajaan Saudi sekarang, duduk di majelis anggotanya sendiri, ya, Syekh As-Sadlan, ya, duduk di majelis anggotanya sendiri, bayangkan. Dan kita tahu Syekh As-Sadlan itu juniornya apa? Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh. Tapi itu tidak membuat semangatnya Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh
surut enggak, tetap duduk, enggak apa-apa meskipun itu apa? Meskipun itu murid sendiri atau mungkin juniornya ya. Kalau kita katakan ya beliau ketuanya di Lajnah Daimah ya. Komite Riset Fatwa Kerajaan Saudi. Kalau Syekh As-Sadlan itu masih apa? Masih anggotanya ya. Bayangkan ketua ngaji tetap sama anggotanya. Ini salah satu ketawaduan yang luar biasa. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai sini jemaah sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, fadhal. Ustaz, bagaimana menyikapi ustadz-ustadz yang berbeda dalam masalah fikih? Semisal terkait kunut subuh, dan bagaimana menyikapi perbedaan dalam masalah mazhab, apakah kita harus bermazhab? Pertama, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika masalah itu berkaitan dengan masalah ijtihadiyah, masalah fikih yang masuk dalam ranah ijtihadiyah, dan para ulama kita dari dulu, para salaf kita juga berbeda pendapat, maka sikap kita adalah kita mengambil pendapat yang rajih dalam pandangan kita, tanpa kita mencela dan menjatuhkan orang yang berbeda dengan kita. Dan masalah ijtihadiyah banyak dibahas oleh para ulama. Apakah kunut subuh termasuk? Termasuk ya mas. Makanya kita dapati ya, seperti dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Imam Ahmad pun berkunut di belakang Imam Syafi'i, padahal Imam Ahmad tidak memandang kunut. Imam Syafi'i menganggap kunut bagian dari ab'adus shalah, sunnah-sunnah salat yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Dalam mazhab Maliki, kunut sunnah tapi bukan ab'adus shalah. Bukan sunnah salat yang ketika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tidak ada kunut. Memang kunut subuh terus-menerus enggak ada. Kalau dalam mazhab Hambali, kecuali kalau ada kunut nazilah. Kalau ada nazilah baru kunut ya. Atau dalam kondisi witir baru kunut ya. Kalau mazhab Hanafi tidak ada kunut sama sekali ya. Nah, kita lihat dalam masalah ini 4 mazhab pun berbeda-beda. Dan kita sepakat 4 mazhab semuanya ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah ya. Jadi masalah-masalah yang jelas para ulama kita sendiri berbeda pendapat, ngapain kita terlalu kaku dan kolot dalam masalah kayak gitu? Manfaatnya apa? Antum mau kenceng-kencengan, saya kokoh di atas manhaj sunnah. Loh, kalau begitu ulama yang memandang kunut bukan ahli sunnah begitu. Antum paling sunnah sendiri, lebih sunnah dari Imam Syafi'i, lebih sunnah daripada Imam Malik begitu. Kita tahu tadi kehebatan Imam Syafi'i bagaimana. Ya. Tapi ya itu tadi, manusia tetaplah manusia. Kita tidak mengikuti pendapatnya misalkan karena ada dalil yang sahih, tidak masalah. Tapi kita harus punya adab, itu saja. Masalah-masalah yang para ulama kita bertoleransi dalam hal itu, kenapa kita mesti kenceng-kencengan, keras kepala, mencela, menuduh dan seterusnya? Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya, baik. Ini contoh masalah-masalah ijtihadiyah. Bahasa ijtihadiyah yang lain banyak, ya. Para sahabat sendiri ada yang mensirkan bacaan bismillah, ada yang menjaharkan. Walaupun jumhur mensirkan bacaan bismillah. Ya. Tapi sebagian sahabat seperti Abu Hurairah menjaharkan bacaan bismillah ketika baca Fatihah. Ya. Antum melihat kondisi di masjid antum. Oh, di masjid ana menjaharkan. Ikuti menjaharkan. Kenapa? Karena kalau antum sirkan bubar jemaah. Dan itu kejadian nyata pernah terjadi. Dia sudah tahu di masjidnya bacaan bismillah dijaharkan. Tetap nekat dia disirkan. Langsung ada jemaah apa? Ribut di belakang. Wow, nggak sah nih sholat kita tuh, nggak baca bismillah. Bukankah bismillah kan al-fatihah, al-fatihah kan rukun, nggak sah sholat kita. Waduh, bahaya kok gitu. Maka jemaah sekalian, makanya supaya kita tahu sebuah masalah ini ijtihadiyah,
atau masalah ini ijma' di kalangan para ulama yang tidak boleh kita berselisih, mesti kita belajar. Dan belajar dari satu guru, jangan dijadikan toleransi untuk menghantam guru-guru yang lain. Lihat para gurunya ulama itu banyak, Imam Bukhari itu gurunya banyak. Nah, sebagian orang merasa udah satu guru sudah. Nah, yang nggak sepakat dengan gurunya, padahal guru lain juga masih ahlu sunnah, ya, padahal itu juga khilaf sudah terjadi di kalangan ulama dahulu, dihantam satu-satu. Ini orang nggak ngerti apa? Fikih. Biasanya itu orang kayak gitu tuh pemula. Baru pemula ya, semangatnya terlalu menggelora gitu ya, nggak paham fikih, ikhtilaf di kalangan para ulama, nggak ngerti ya, langsung saja main vonis. Makanya untuk kelas pemula nggak usah terlalu menyibukkan begitu, banyakin belajar dulu, paham, banyakin belajar fikih. Sekarang fikih yang sudah selesai apa coba kitab kita, satu matan saja selesai itu luar biasa sudah. Lanjut ke matan berikutnya, lanjut ke fikih berikutnya. Kadang-kadang bab fikih saja loncat-loncat. Ya, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak instan kita belajar seperti itu untuk mengetahui khilaf dan seterusnya. Memang kita perlu banyak belajar. Maka sikap thalabul ilmi biasa, jangan menyibukkan untuk mengkritik. Sibukkan belajar dulu. Kritik mengkritik itu urusannya ahli ilmi. Ya, tahulah kita kondisi kita ya. Bahwa kondisi kita ini tahap belajar. Oh, jangan sibukkan kritik mengkritik. Boleh bertanya kepada ustaznya? Boleh. Boleh. Misalkan ada amalan seperti ini, ustaz ini boleh nggak? Sunnah nggak? Khilaf nggak di antara para ulama? Tanyakan ke ustaznya. Tapi untuk dia membuat kesimpulan sendiri, apalagi kesimpulannya diambil dari copy paste di mana? Di artikel internet, itu bukan ranahnya thalabul ilmi biasa. Apalagi cuma thalabul ilmi kelas kajian tabligh akbar. Jangan coba-coba begitu. Ya, hadir aja kalau tabligh akbar ya. Itu. Hadir aja kalau kajian-kajian tertentu itu. Ya. Itu sudah mulai apa? Mulai kritik sana kritik sini, padahal selama ini kritikan dia hanya copy paste di mana? Di artikel-artikel. Jangan ya. Ya. Jadi untuk pemula itu apa? Sibukkan belajar, bukan mengkritik. Mengkritik itu kesibukannya siapa? Yang sudah memiliki kapasitas ilmu. Ustadz, ini Ustadz A dengan Ustadz B ini lagi kritik-kritikan, Ustadz seru, ya wis urusannya Ustadz. Urusan kamu itu belajar saja sudah. Ya. Seru Ustadz, kalau kita nggak ikut kayaknya gimana gitu loh. Ya. Sekarang manfaatnya apa coba? Kita ikut campur. Kita ikut campur ini nambah apa? Nambah mencerahkan apa mencemarkan? Mencemarkan. Iya. Sudah biarkan Ustadz A, Ustadz B sama-sama ahlu sunnah, sama-sama dakwahnya dakwah mengajak kepada dakwah salaf, sama-sama apa? Kembali kepada pemahaman yang sahih, merujuk kepada hadis-hadis sahih, ya, merujuk kepada para ulama. Sudah, kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, itu urusan mereka. Kalau kita condong kepada satu pendapat, pilih satu pendapat itu tanpa merendahkan yang lain. Selesai. Hati-hati. Kalau kita merendahkan ahlul ilmi, ingat ahlul ilmi kata Imam Ibnu Asakir, ya, luhumu al-ulama masmumah kata Imam Ibnu Asakir. Ya, bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Jangan coba-coba kita ngibai seorang ustadz yang sudah selama ini berdakwah di atas dakwah ahlus sunnah. Ya. Betul memang antara Ustadz A dengan Ustadz B punya perbedaan pendapat. Itu bukan urusan kita untuk kemudian apa? Ikut campur. Kecuali kalau perbedaan itu sudah prinsipil masalah akidah. Oh, bahwa Ustadz Fulan ini pelanggarannya apa? Fatal. Misalkan apa? Pelanggaran dalam bab asma wa sifat, mengatakan Allah di mana-mana. Oh, itu fatal sudah. Kalau itu jelas. Tapi masalahnya ini dua ustadz ini sama-sama ahlus sunnah, sama-sama kembali kepada pemahaman salafus saleh. Sama-sama merujuk kepada ulama-ulama ahlus sunnah. Kok tiba-tiba keduanya saling kritik mengkritik? Kita boleh membaca kritikan mereka, ya. Tapi apa? Setelah itu kita tidak usah ikut campur. Biar itu urusan mereka. Kita ambil mana yang lebih kuat. Kita lihat para ulama dahulu saling mengkritik, ya, satu dengan yang lain. Tapi apa? Tapi kita di pihak yang sifatnya apa? Nggak usah ikut campur. Mana yang kuat kita ambil. Karena manusia itu kadang bisa benar dan kadang-kadang bisa salah. Seperti itu. Nggak ada manusia maksum kecuali Rasulullah SAW. Makanya Imam Malik mengatakan kullun yukhadu min qawlihi wa yutrak, kata Imam Malik.
Setiap orang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Termasuk ustadz saya. Ya termasuk ustadz antum. Termasuk antum yang, termasuk saya yang ngomong. Kalau ternyata di kajian kita ada yang nggak baik, silahkan sampaikan, Ustaz, ini saya kurang setuju, Ustaz, ada hal gini. Silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebab kita bukan orang maksum, jemaah. Dan kita bukan ngajak orang untuk bergabung dengan kita, bukan, tapi kita ngajak orang untuk kembali kepada sunnah. Jelas? Mau followernya dikit nggak penting. Mau pengikut kajiannya berapa nggak penting. Penting kita tujuannya apa? Dakwah lillahi ta'ala. Bukan cari pengikut semata, tidak. Ya. Jadi kenapa harus gengsi, dikritik, diluruskan? Nggak perlu gengsi. Kenapa manusia itu tempatnya khilaf? Alhamdulillah ada yang ngelurusin, ya kan? Alhamdulillah ada yang ngelurusin. Coba kalau kesalahan itu berlanjut sampai akhirat, justru dia akan dituntut nanti sama pengikutnya, gara-gara menyesatkan pengikutnya. Alhamdulillah ada ustadz lain mengkritik, muridnya seneng dong. Ini orang malah kesel, dikritik apa? Nesu, jengkel, ya. Kemudian apa? Marah-marah, dianggap apa? Dianggap yang mengkritik itu apa? Merasa paling benar sendiri misalkan. Alhamdulillah lu ada orang mengkritik, apalagi mengkritiknya dengan cara ilmiah, dengan cara yang baik. Kenapa tidak kita terima? Ini para ikhwah, azanillah wa iyyakum. Jadi seperti itulah sikap kita, ya. Jadi setiap orang bisa diambil ucapannya, kata Imam Malik, dan bisa ditolak, ya. Jadi mensikapi khilaf antara para asatidz kita selaku thalabul ilmi biasa, atau lebih tepatnya tuwailib, ya. Tuwailib, ya, murid junior, udah nggak usah sok-sok mau mengkritik yang apa, yang lebih senior dari ilmu daripada kita, sementara kita tidak punya kapasitas untuk mengkritik, ya. Ini para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apakah kita harus bermadhab? Saya tanya, bermadhab itu artinya apa sih? Pahami dulu arti bermadhab. Sebab kalau seorang nggak ngerti arti bermadhab, maka akan muncul sebuah jawaban yang keliru, ya. Kesalahan dalam jawaban karena kesalahan dalam memandang dan cara pandang yang salah. Makanya ketika ada orang bertanya, Ustadz boleh nggak bermadhab? Saya tanya, bermadhab itu apa sih? Oh, maksud saya Ustadz bermadhab, misalkan kita bermadhab dengan salah satu dari 4 madhab. Misalkan saya mengaku bermadhab Syafi'i, boleh nggak Ustadz? Nah, sekarang saya tanya, para ulama pada bermadhab nggak? Para ulama pada bermadhab nggak? Rata-rata, saya bilang bukan satu persatu, rata-rata. Hah? Bermadhab nggak kalau fikih? Rata-rata bermadhab, betul. Nanti kita sebutin satu-satu. Wah, Ustaz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali. Kalau fikih, ya, walaupun kita katakan Ibnu Taimiyah apa? Mujtahid. Nggak bermadhab pun nggak masalah karena sudah mujtahid. Tapi apa? Asalnya beliau, dasarnya dari madhab Hambali. Maka sering Ibnu Taimiyah dalam buku-bukunya mengatakan qala ashabuna. Siapa ashabuna? Pengikut madhab Imam Ahmad. Imam Nawawi saya tanya, madhabnya apa? Yang antum selalu belajar tuh Riyadhus Shalihin, madhabnya apa? Syafi'i, ya. Sering Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, berkata para sahabat kami, maksudnya dari madhab Syafi'i. Ustadz Imam Bukhari nggak bermadhab, tapi sebelum nggak bermadhab belajar sama siapa? Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan para ulama yang lain, Ibnul Madini. Berarti sebelumnya bermadhab. Karena bermadhab apa sih? Belajar, itu bermadhab. Bermadhab itu belajar dengan sistematis dan berurutan, itu bermadhab. Paham? Dan itu dipakai dominannya dalam ilmu fikih. Dalam ilmu nahwu juga ada madhab Basriyah dengan madhab Kufah, ya. Madhabnya penduduk Basrah dalam ilmu nahwu maupun penduduk Kufah. Qiraah ada mazhab, ya kan? Makanya ada macam-macam qiraah kan, dan tata cara pembacaannya adalah riwayat Hafs an Asim, ada riwayat Qalun, riwayat Warsh, ya enggak? Itu apa bukan mazhab? Mazhab itu metodologi dalam mengambil ilmu, itu mazhab. Makanya kalau seorang belum ngerti arti mazhab, jangan menyimpulkan dulu, bermazhab itu haram. Kenapa? Nanti fanatik. Oh salah, itu beda masalah, Mas. Mazhab itu bukan identik dengan fanatik.
Buktinya Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, tapi banyak dalam berbagai masalah beliau menyelisih mazhab Syafi'i. Imam Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, berarti mazhabnya apa? Tapi dalam banyak hal beliau nggak sepakat sama Abu Hanifah. Artinya para ulama kita bermazhab tetap, ya. Walaupun ada yang nggak bermazhab, ada para ulama yang maksudnya nggak bermazhab dengan mazhab 4, ada karena mereka memang mujtahid. Ya nggak bermazhab karena mujtahid. Ya, tapi sebelumnya kan belajar dulu ya, belajar tetap. Nggak ada ulama ujuk-ujuk jadi ulama mujtahid tiba-tiba punya mazhab nggak belajar dulu, mana ada. Imam Al-Baihaqi bermazhab Syafi'i. Ya, Imam Ibnu Abdul Bar bermazhab Maliki. Lihat ulama-ulama hebat itu bermazhab mereka. Ya, artinya bermazhab dalam hal di sini belajar fikih dengan tersistematis. Kenapa? Karena belajar dari mazhab yang ada di tempatnya akan lebih belajar fikihnya tersistem. Sebab belajar itu harus berurutan, runut. Saya ambil contoh, antum mau naik ke atas. Ini kalau misalkan masjid ini tingkat 2, antum mau naik ke atas pakai apa? Tangga. Kalau nggak ada tangga, pakai eskalator. Kalau nggak ada eskalator, lift, ya nggak? Bisa nggak langsung ke atas tiba-tiba? Di puncak, hebat langsung di puncak. Ini pakai ilmu apa kalau gitu kan? Nah, kita katakan mazhab itu kita ibaratkan tangga, eskalator, lift, yang kita bisa naik ke atas. Makanya kalau mau fikihnya benar, belajarnya urut. Masa orang baru belajar fikih langsung belajar fikih khilaf, ya mumet ya. Saya kok belajar fikih susah. Iya loh, ustadznya baru belajar fikih sudah apa? Fikihnya sudah melebar luas kemana-mana, ya bingung. Padahal harusnya dijelaskan simpel. Ya. Itu bagi yang mau belajar fikih secara runut. Dia harus belajar dari mazhab dasar yang ada di negerinya. Supaya fikihnya apa? Runut. Tapi kita katakan bermazhab dengan mazhab 4 ya tidak wajib. Hukumnya apa? Boleh. Karena kita katakan tadi mazhab itu hanya sarana, bukan tujuan utama. Kalau tujuan utama apa? Menjadikan mazhab sebagai tolak ukur kebenaran. Nah, ini yang terlarang. Jadi antum harus bedakan antara bermazhab dengan menjadikan mazhab sebagai tolak ukur kebenaran. Itu yang nggak boleh. Ya, kemudian tidak mau menerima kebenaran dari mazhab lain. Enggak. Kita lihat para ulama, meskipun beda mazhab saling mendukung. Contoh, ada kitab berjudul Umdatul Ahkam. Itu karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau bermazhab Hambali. Salah satu syarah dari kitab ini disyarah oleh salah satu ulama namanya Ibnul Mulaqqin. Dan beliau bermazhab Syafi'i. Loh kan? Disyarah sama beda mazhab ya? Boleh nggak? Loh, kenapa nggak boleh? Oh, sama-sama mereka itu ulama, sama-sama ahlus sunnah ya. Kenapa nggak boleh? Ya, beda mazhab bukan berarti nggak boleh mensyarah kitabnya. Nggak ada masalah. Tidak sampai sini. Nggak ada masalah. Dan contoh-contoh yang selain daripada itu banyak. Ulama berbeda mazhab tapi saling mendukung. Karena apa? Mereka menganggap bahwa mazhab itu sarana, metode untuk memudahkan, bukan tujuan yang kemudian seorang fanatik mazhab itu nggak boleh. Ya, fanatik ustadz ya, nah, itu juga nggak boleh. Fanatik imam mazhab saja nggak boleh. Sekarang ustadz antum dengan imam 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu apanya coba? Nggak ada apa-apanya ilmunya. Maka jangan fanatik pula kita dengan ustadz kita. Ambil ilmu dari ustadz kita, beradablah kita di hadapannya, tapi tidak boleh fanatik. Dan itu berlaku dalam segala hal. Ya, termasuk bermazhab. Berfanatik mazhab nggak boleh, tapi bermazhab boleh nggak? Sekarang gini saja, antum membolehkan belajar dari ustadz fulan misalkan. Kok kemudian antum melarang nggak boleh belajar dari Imam Syafi'i, dari kitab-kitab Imam Syafi'i? Benar nggak itu? Padahal ketika kita mengatakan saya bermadzhab dengan mazhab Syafi'i, berarti saya belajar fikih melalui metodologi Imam Syafi'i dan ulama-ulama murid-murid beliau yang datang setelahnya. Iya nggak? Iya, itu mengambil metodologinya.
Berarti kalau sekarang antum belajar sama Ustadz Fulan, berarti antum bermadhab sama Ustadz Fulan. Karena arti bermadhab itu belajar secara sistematis. Sebagaimana terlarang kita fanatik dengan para ulama madhab, kita juga terlarang fanatik dengan Ustadz kita. Sama, tetap hukumnya semua sama. Fanatik itu gak boleh, kecuali hanya kepada Nabi SAW saja sudah. Setiap orang bisa terima ucapannya, bisa ditolak. Ya. Ini para ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ini perlu diluruskan ya, itu yang dimaksud dari bermadhab. Baik. Bolehkah membaca doa dari ayat Al-Quran ketika sujud? Apabila kontennya doa, boleh. Seperti misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Yang terlarang adalah membaca ayat Al-Quran dalam sujud yang tidak ada konten doanya. Hanya membaca semata-mata ayat Quran, itu baru nggak boleh ketika sujud. Contoh misalkan dalam sujud antum baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan tempatnya baca Quran. Tapi kalau doa kontennya, doa dalam Al-Quran boleh kita baca ketika sujud. Sebab Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min salatihi wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika apa? Sujud. Fa'aksiru minat doa. Maka perbanyaklah ketika itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini ya. Nah, perbanyak doa. Baik. Jadi memang ketika sujud ini kita perbanyak doa dari hadis, doa dari Al-Quran maupun doa yang ingin kita panjatkan khusus kepada Allah. Jelas ya? Ya. Mungkin saya ingin menambahkan tadi soal bermadhab. Barangkali timbul pertanyaan, Ustadz kalau untuk orang-orang awam bermadhabnya apa Ustadz yang Ustadz sarankan? Orang awam itu nggak ada bermadhab. Orang awam itu tinggal ngambil ilmu dari Ustadznya, selesai. Biar Ustadznya yang repot. Antum tinggal terima ilmu dari Ustadz yang antum percayai keilmuannya, percayai tentang akidahnya, antum yakini tentang kelurusan manhajnya, ambil ilmu dari dia sudah. Nah itulah bermadhabnya orang awam. Makanya orang awam itu ada enaknya juga, gak repot-repot ya. Antum gak dituntut buka kitab ini, buka kitab itu, buka kitab mazhab ini, buka kitab mazhab itu, kumpulkan dalil ini. Enggak, orang awam gak diharuskan ke situ. Itu keharusannya siapa? Orang berilmu yang harus meneliti gitu ya. Itu. Jadi orang awam itu enak ya, nggak ngerti tinggal nanya ya. Ustadznya sudah pusing 7 keliling, buka kitab sana, buka kitab sini, antum mah tinggal apa? Terima jadi ya. Nah, ambil apa? Ceramahnya lewat YouTube. Tinggal nyatet pakai alat tulis ya. Nah itu. Jadi kalau orang awam itu mazhabnya adalah apa? Mengambil dari gurunya yang dia percayai. Setelah dia percayai, ya, dia pahami dalilnya, dia pahami fikihnya, amalkan. Udah begitu orang awam. Tidak diharuskan apa? Memahami dalil secara terperinci, tidak. Cukup pahami dalil ini dalam amalan ini, dipahami, syukur-syukur dihafalkan. Setelah itu apa? Setelah kita paham fikihnya, baru amalkan. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau nanya. Ya. Silakan. Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan dari akhwat nggak sih? Nggak ada. Atau kalau nggak ada saya tutup saja kalau nggak ada. Nggak ada, benar. Baik, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tutup sampai di sini, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.